ya kita, itu perang ibu nggak akan pernah selesai. Itu yang dibilang berdamai. Jadi memotong Bu sedikit. Ya, silakan. Begini, kalau yang dibilang sama Ibu tuh saya sudah lakukan. Dalam misal saya nego. Kamu boleh main game tapi hanya 1 jam. 1 jam istirahat, jernihkan dulu mata, jernihkan dulu maksudnya jangan terlalu fokus, takutnya nanti sakit kepala, saya bilang. Main apa saya bebaskan. Atau kadang tuh di saat dia lagi main game sudah saya lihat udah 1 jam lebih, saya pasti nyuruh dia, "Dek, tolong nyapu. Dek, tolong angkat jemuran. Dek," dan lain-lain misalnya kan gitu. Jadi berusaha gimana caranya dia tidak terlalu fokus lama main game. Selalu saya ada alasan. Bahkan dia paham, "Mama ini banyak bener loh alasan biar aku nggak bisa main game. Menyuruh aku ke situ, ke sini, kata dia. Dia udah paham sebenarnya. Itu satu. Yang kedua, kadang kalau misalnya bangun tidur, itu kan kadang dia main HP tuh. Karena selama ini kan HP itu saya selalu ngunci dan dia tidak tahu password. Dan selama pandemik ini karena tugas dan saya kebetulan kerja di luar, jadi otomatis saya tidak mengunci dan dia yang tahu kuncinya sekarang yang megang. Nah itu yang saya nggak bisa mengontrolnya lagi. Jadi saya waktunya pada saat bangun tidur, dia udah megang HP, saya langsung ngomong, "Hari ini tugas siapa membersihkan kamar?" Saya selalu ngomong seperti itu. Tugas kakak atau tugas adik? Kalau dia bilang, "Oh ya tugas aku, kerjakan dulu." Jadi saya berusaha gimana caranya dia tidak main game gitu loh. Jadi saya belikan pekerjaan rumah gimana caranya dia tahu. Dan kebetulan alhamdulillah anak saya yang satu ini emang dia sudah kelewat mandiri karena dari kecil didikan neneknya. Karena saya dulu saya dulu kerja dari pagi sampai malam dan dia sama nenek, jadi dia tuh kayaknya berusaha untuk dididik nenek tuh, "Kamu harus mandiri. Ibu kamu kerja, bapak kamu kerja dan kamu harus fokus. Jadi gimana caranya kamu harus semua selesaikan sendiri." Nah, begitu juga dalam hal pelajaran. Dalam hal pelajaran tugas dari sekolah, itu saya bilang gini, "Kalau kamu mau main game, selesaikan tugas sekolah dahulu. Kalau kamu belum selesai tugas, saya tarik HP." Saya bilang begitu. Dan dia, "Oke, saya selesaikan," dia bilang. Selesai sama dia. Sudah selesai dia main game lagi. "Sudah selesai apa belum?" "Sudah, sesuai dengan perjanjian, Ma. Selesai kerjain tugas, saya boleh main game," kata dia. "Oke," saya bilang. Saya kasih kebebasan sejam. Sejam kemudian saya pasti nyuruh dia lagi, "Nak, tolong ke sini. Nak, tolong belanja ke warung ke sini. Berusaha untuk dia gimana caranya ada kegiatan keluar. Jadi jangan diam di kamar terus dan tidak berinteraksi keluar. Kadang kalau misalnya saya lagi keluar ke kantor, dia di rumah, dia nggak mau ikut lagi. Dulu pernah sering banget mau ikut. Kemana saya pergi dia ngekor. Tapi setelah pandemik ini dia nggak mau. "Aku maunya di rumah, aku maunya di rumah." Jadi dia manggil kawan-kawannya, "Silakan, saya nggak mempermasalahkan. Tapi pada saat saya pulang, saya nggak mau tahu kamu harus lepas dari HP." Karena pas sudah ada jangka waktunya dari pagi sampai sore kamu megang HP dan mama nggak tahu kamu main apa. Tapi tetap saya kontrol dari soal dia nonton YouTube atau apa tuh saya cek HP-nya. Dan yang Ibu bilang tadi juga yang selalu mengajak seolah saya berada posisi seperti dia itu sudah. Saya kadang ngomong, "Kamu nih main game apa? Kok kayaknya menarik bener sampai kamu lupa waktu." Diterangin sama dia, "Ini loh Ma, game-nya tuh begini. Ini nih ya Ma, kalau misalnya kita tekuni jadi gamers gitu loh Ma, menghasilkan uang." "Siapa bilang?" Saya bilang. "Di mana-mana nggak ada yang pemain gamers itu yang bikin kamu kaya. Sampai kamu lupa yang namanya sholat. Sampai lupa yang namanya beribadah," saya bilang gitu. Saya selalu memotivasi dia, mengasih gambaran, "Begini loh Nak yang bagus, begini loh Nak yang salah." Kan begitu. Emang saya nggak munafik, saya juga manusia biasa. Saya selalu bilang, "Mama juga ada salah. Mama dulu zaman kamu masih kecil dulu memang pernah ngeyel sama orang tua. Tapi itu dijadikan cambuk sekarang sama Mama. Mama nggak mau mengulangi anak Mama seperti itu. Jadi kamu dengar misalnya nih, nah ini Nana, Mama baru minta restu. Tahu-taunya dapat rezeki. Berarti kan doa orang tua itu tuh kan sangat bagus dan mujarab. Kamu kalau melawan sama Mama, kayak gimana akibatnya?" Saya selalu ngirim-ngirim video
Saya tunjukin video ini loh nak, video ini bagus. Berarti apa kesimpulannya? Saya selalu ngajak sharing sama dia. Dan di malam, kalau malam waktunya kami berkumpul tuh kami nonton berita, itu selalu saya sharing. Itu nak kejadiannya seperti ini gara-gara ini kayak gini. Jadi dia berpikir, oh iya Maya. Kami selalu sharing seperti itu, tapi masih juga pada saat titik jenuhnya saya, bolehlah Bu ya sebagai seorang ibu juga, mana seorang ibu, mana saya juga kerja gitu kan. Entah saya pulang lihat rumah berantakan karena ditinggal dan kerjaan saya kadang menumpuk, jadi mulai timbul stres, di ujung penat saya emosi. Kadang timbul emosi, kadang saya tidak terkontrol, saya marahin beliau, dan saya tarik HP-nya. Itu tuh saya ngeliat mukanya tuh emang auranya kayak gimana gitu, kayak ada emosi yang terpendam. Saya akuin sih, saya bilang anak ini kayaknya marah. Cuman saya harus tegas, kalau nggak kayak gitu dia nggak ada lagi, ibarat kata nggak ada lagi rasa apa ya, takutnya lagi sama saya nanti, atau yang gimana gitulah pokoknya. Itu semua sudah dilakuin Bu. Saya memposisikan diri sebagai dia, udah saya sharing seperti apa, saya kasih gambaran seperti apa, dan saya sudah mencari kesibukan untuk dia. Dan pokoknya emang anak ini kelewat hebat lah. Kalau dibilang kelewat hebat, dia selalu bisa ada jawaban. Mungkin saya nggak tahu juga lah, dia nonton apa dari faktor nonton, atau faktor dari game, atau apa dari kawannya, saya nggak tahu. Gimana Bu? Oke. Tadi kalau yang dia bilang main game, gamer sekarang itu bahwa nanti akan menghasilkan uang dan jadi juara, itu benar Ibu. Itu namanya e-sport ya. Jadi ada namanya e-sport itu satu wadah di mana gamers ini bermain secara kelompok dan mereka dilombakan. Itu sampai ada satu tempat, kayak misalnya ada satu sampai di karantina gitu ya. Anak-anak itu dikarantina, dikasih olahraga, dikasih dia, jadi ada jadwalnya ketat. Anak gamers ini, para gamers ini ditaruh di satu tempat di karantina, mereka ada waktu makan bergizi, mereka ada waktu istirahat, jam tidurnya dibatasi, terus mereka olahraga gitu. Dan mereka memang main, dan itu penghasilannya itu udah kalau yang juara satu itu udah miliaran gitu. Jadi yang anak ibu bilang itu bukan bohong, itu benar gitu. Karena saya pernah satu kali diwawancara TV tentang e-sport ini gitu. Yang saya tidak setuju adalah ketika e-sport ini yang tadinya memang mau dimasukkan ke kurikulum di SMA di Jakarta gitu. Saya pikir kalau memang itu menjadi satu kepandaian anak dalam hal teknologi, itu silakan saja, tetapi tidak setuju bila dimasukkan ke dalam kurikulum. Nah, anak ibu itu karena memang dia pemain game, dia pasti tahu itu. Jadi dan dia karena memang mungkin dia memang bermain gamenya sangat asik, dia ingin sampai ke tahap yang tadi. Jadi saya pikir ibu atau bapak harus buka tentang pengetahuan tentang e-sportnya ini dan cari tahu benar yang kamu ini. Tetapi untuk menuju ke sana itu ada proses gitu. Jadi selami apa yang dia lagi selami, kita perlu selami lagi. Jadi game itu luar biasa. Nah, itu yang salah satu pemerintah membawa sebuah games dibawa menjadi sebuah olahraga gitu. Jadi makanya namanya e-sport gitu. Nah, kalau saya lihat jadwal ibu sudah, anak ini sudah mandiri segala macam dan lain-lain, tapi dia tetap ingin main game. Satu, mungkin dia punya satu wacana atau dia punya satu bayangan bahwa dia ingin menjadi gamers gitu, kayaknya arahnya ke sana. Itu mungkin ya, saya nggak tahu karena saya nggak bisa bicara pasti. Kedua, dia tidak punya jadwal. Anak ini kayaknya tidak punya agenda harian. Jadi keteraturan di dalam rumah itu penting. Jadi ibu bisa bikin keteraturan. Tapi syaratnya untuk anak yang usia 8 sampai ke atas itu, ketika kita sebagai orang tua membuat aturan itu harus dilibatkan. Jadi anaknya dilibatkan. Kamu ingin main game jam berapa sampai jam berapa? Sesudahnya apa? Anak ini kalau saya lihat kegiatannya itu kegiatan untuk dirinya dia tuh nggak terlalu banyak, tetapi kegiatan dalam hal rutinitas misalnya kayak bersihin kamar segala macam dia udah ada, tapi kegiatan lain selain game itu dia kurang. Harusnya anak umur segini tuh olahraganya harus tuh olahraga, biasanya mereka senang olahraga tuh kayak futsal lah, bulu tangkis, renang, apa segala macam. Jadi coba ditanya lagi apa sih kegiatan selain games yang dia suka atau yang berhubungan dengan game selain dia cuma hanya main game saja. Gitu. Jadi kalau saya lihat sih kayak jadwalnya nih, jadwal di rumah yang tidak konsisten. Jadi karena tidak konsisten, dia cepat-cepat ngerjain
PR jam selesai. Itu benar, yang diomong tuh semua benar. Akhirnya kita nggak bisa mengelak. Jadi silakan ibu membuat jadwal berdua dengan dia, jam berapa main game, jam berapa pegang handphone, jam berapa belajar, jam berapa ini, dan cari lagi kegiatan yang menyenangkan untuk dia selain game. Jadi kamu boleh main game di dalam rumah, misalnya 1 hari 3 atau 4 jam dengan waktu yang berbeda-beda, dan kamu tapi harus cari lagi kegiatan lain yang kamu sukai selain game. Syaratnya itu. Mudah-mudahan menjawab ya, Bu. Oke, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Oke. Ya, Bu Nita. Ya, terima kasih Mama Kenzo dan Bu Siska. Selanjutnya ini di room chat sudah ada Mama Kinanti Putri Larasati, Mama dari Adam Akhtar. Silakan, Ma. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk Ibu Siska. Waalaikumsalam. Ya, yang ingin saya tanya, mungkin background dulu. Anak saya kelas 2B, laki-laki. Kalau awal-awal dulu ketika TK kelas 1 seperti itu, mungkin pergaulan di luar rumah itu sangat sedikit. Nah, tapi kelas 1 akhir-akhir ke sini itu alhamdulillah saya sendiri kaget sih, maksudnya dia keluar tuh udah ada temannya gitu. Di satu sisi saya sangat senang karena dia kan tentu kalau kehidupan sosial dengan yang lain itu pasti banyak belajarnya. Tapi di satu sisi lain ada kekhawatiran tersendiri pada diri saya gitu, apakah aman? Seperti kita ketahui kan sekarang kita nggak tahu sih sekarang kondisi tiap keluarga kan pasti beda-beda kebiasaan dan sebagainya. Mungkin ada tips-tips Bu bagaimana supaya kita nggak juga terlalu. Saya kadang nanya sih itu sekolahnya di mana, dia rumahnya yang mana, tahu nggak? Kadang dia namanya aja awal-awal nggak tahu namanya siapa, jadi dia cuma main aja gitu kan. Cuma kesini-sini udah tahu namanya. Terus ya itu aja sih, ada sedikit kekhawatiran supaya saya juga tidak menjadi polisi bener. Mungkin pas habis main banyak tanya misalnya kan. Nah, apa tips-tipsnya Bu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Adam untuk pertanyaannya. Bu Siska untuk menanggapi. Oke, ya pertanyaannya. Saya mencoba menjawab ya. Jadi sebetulnya ketika anak kita sudah bersosialisasi dengan dunia luar gitu ya, yang perlu kita pasti harus jaga adalah penguatan anak kita sendiri gitu. Kan prinsipnya begini, kita tidak bisa urus anak orang. Kita hanya bisa urus anak sendiri. Jadi kuatkan tentang pijakan. Jadi kalau ada anak mau main di luar, pijakannya apa? Jadi harus dikasih tahu pijakannya, berbagi, pijakannya sayang teman, pijakannya mengerti batasan. Jadi kalau tadi Ibu bilang gimana supaya saya tidak menjadi seperti polisi ya, kalau anak pulang langsung tanya namanya siapa, ini siapa gitu. Ibu cukup bahasanya sederhana saja, Ibu cukup bilang bagaimana pengalaman mainmu hari ini. Mau ceritakan? Gitu. Jadi kalau misalnya dia nggak cerita, kita cukup pancing-pancing misalnya. Tadi main dengan teman gitu, main apa di sana gitu, terus atau apapun dengan cara-cara. Jadi kita pancing dengan pertanyaan-pertanyaan aja, jangan diinterogasi gini. Siapa nama temannya, rumahnya di mana, kelas berapa dia, tadi ngomong apa di sana gitu, interogasi. Jadi pengalaman mainmu apa hari ini? Kalau tiba-tiba yang Ibu khawatirkan tiba-tiba muncul, misalnya pulang dari main bawa kata-kata mutiara baru yang tidak didapatkan di rumah gitu kan. Kita tenang Bu, jangan nyalain anak orang dulu, terus jangan panik dulu gitu. Setiap anak sangat eksplorasi dengan hal baru. Tuh. Ya, itu mesti taruh di kepala kita. Setiap anak sejak kecil sampai besar senang eksplorasi dengan hal baru. Jadi kalau misalnya tiba-tiba dia membawa kata mutiara gitu ya, saya juga terjadi sih sama cucu saya gitu, pulang-pulang bawa kata mutiara yang indah banget gitu. Saya bilang, oh ada kosakata baru. Apakah Kiara paham artinya? Enggak, kan teman aku yang bicara, aku cuma ngomong aja. Oh, kalau kita bicara hanya yang kita paham saja artinya. Yang Kiara barusan sebut itu adalah kata-kata yang tidak semestinya diucapkan anak usia 5 tahun. Oke, baik Om Mani. Jadi bentuknya kalau tiba-tiba ada perilaku, kata-kata yang loh gara-gara main sama tuh anak jadi kayak gini nih dapat dari mana nih? Gak usah panik gitu. Wah ada perilaku yang berbeda nih. Biasanya kalau habis dikasih sesuatu sama bunda bilang terima kasih. Kok sekarang enggak? Temen aku enggak.
kamu bisa ajarkan apa yang sudah kamu lakukan itu. Kebaikan kita perlu ajarkan kepada teman, kasih tahu aja. Jadi kita kuatkan betul-betul anak kita. Jadi jangan panik, jangan khawatir ketika anak membawa sesuatu dari luar. Artinya gini, kalau kita sudah siap ya mengajarkan anak untuk sosialisasi ke luar, kita harus siap dengan sebab akibatnya. Gitu. Jadi kalau belum siap jangan. Kalau sudah siap kita harus terima sebab akibatnya itu. Jadi karena dunia anak itu adalah dunia bermain dan bersosialisasi dengan usia sebayanya. Jadi kalau anak kita krem terus juga bahaya. Dia nggak akan, justru dia akan belajar tentang sebab akibat, belajar tentang toleransi, belajar tentang empati itu dengan teman mainnya. Gitu. Jadi cara nanyanya aja Bu, pengalaman mainnya apa hari ini? Wah, kalau tiba-tiba dia pulang nangis, oh ada yang sedih, ada persoalan sepertinya. Persoalan apa sih? Mau cerita atau peluk dulu, tenang dulu. Aku nggak mau main sama dia, nggak apa-apa. Kalau memang belum siap tidak perlu main. Jadi itu kalau tiba-tiba dia pulang ceria, wah ada yang bahagia hari ini, mau ceritakan kebahagiaannya sama Bunda. Nggak mau, oh ya sudah kalau belum. Tapi Bunda senang kamu bermain dengan teman dan kamu kelihatan senang. Ini penting banget Bu melabelkan ini apa raut wajah anak tuh ya. Saya sama cucu saya selalu saya mendeskripsikan wajahnya dia. Kiara hari ini terlihat senang. Apa yang terjadi? Kemarin saya ajak cucu saya ke kota kelahiran suami saya. Dan kami ke makam umum, tempat keluarganya dimakamkan di sana. Tiba-tiba saya kaget ketika mau pulang, ada bapak-bapak dan ibu-ibu sedang nyambut makam. Mereka berjajar gitu. Terus Kiara bilang, Omani, kenapa ibu dan bapak itu wajahnya terlihat sedih? Tuh. Dia peka sekali. Kita juga terbiasa membaca wajah dia. Gitu. Jadi kalau kita terbiasa membaca tadi suara saya nggak kedengeran ya, Bu? Enggak, Bu. Yang terakhir nggak kedengeran, Bu. Yang terakhir aja ya. Jadi itu adalah salah satu bentuk interaksi kepada anak, anak dengan orang lain. Jadi jangan pernah khawatir berlebihan gitu. Tapi kalau kita sudah siap, silakan. Bu. Ya. Oke, makasih Bu Siska. Ya, Mama Adam bagaimana? Ya, makasih Bu Nita. Ya, jadi intinya kalau anak sudah bermain di luar itu kembali pijakan yang harus dikuatkan ya Bu Siska ya. Betul. Lalu gimana ini saya jadi tertarik tentang, dulu saya pernah belajar tentang di Batutis itu zona merah, kuning, dan hijau pertemanan itu yang bagaimana Bu? Mungkin Mama Adam juga atau mama-mama yang lain, zona merah itu bagaimana? Apakah boleh kita berteman atau zona kuning atau apa itu selain pijakan dari rumah? Bisa dijelaskan sedikit nggak Bu? Zona yang mana ya Bu ya? Yang Bu Dita suaranya nggak keluar. Maaf, misalnya zona merah ada tetangga misalnya teman anak kita itu dia bicaranya verbalnya nggak bagus, tapi anak kita suka bermain ke sana, kayak gitu. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita mengizinkan anak kita ke sana atau bagaimana? Dengan mempertimbangkan sosial tadi, itu Bu. Oke, jadi gini, intinya kalau memang kita melihat ada zona-zona yang memang yang tidak layak anak kita lalui di sana, kita harus hindari itu. Jadi kalau memang betul-betul anak kita, apalagi anak kita belum kuat, dan itu kelihatan betul-betul memang zonanya sudah merah, hindari. Itu yang dibilang setting lingkungan. Jadi kita harus cari lingkungan untuk anak yang aman. Itu penting buat kita. Jangan mencebloskan kepada anak ke dalam zona yang betul-betul tidak aman, zona merah itu. Itu bahaya sekali soalnya. Jadi buat saya setting lingkungan itu sangat penting. Jadi harus dijaga betul gitu. Segitunya kita tidak memasukkan ke dalam zona yang aman saja buat anak, kita harus kasih pijakan yang kuat gitu. Apalagi ke dalam zona yang betul-betul membahayakan. Jadi tidak aman buat anak, apalagi anak-anak di bawah anak usia dini, anak-anak ABG itu harus betul-betul kita lihat banget zonanya mereka seperti apa. Gitu sih Bu. Terima kasih Bu Siska untuk tambahan penjelasannya. Selanjutnya ini satu pertanyaan lagi Bu untuk season 1 kita dari Bunda Kanza, tadi sempat membuka mic-nya.
Bunda Kanza, Silakan. dipersilakan. Ya Bu Nita. Silakan Bunda Kanza untuk pertanyaannya. Oh, bisa dimulai? Ya, Iya, boleh Bu. silakan Bu, Boleh, silakan. silakan. Assalamualaikum Bu Siska. Tadi sempat diulas tentang bahwa kalau mendidik anak itu sepatutnya kedua orang tua ya Bu ya. Yang ingin saya tanyakan begini Bu, kita sebagai orang tua tentunya punya keterbatasan pengetahuan secara akademis. Sementara di sekolahan itu pelajaran kan banyak ya Bu ya. Kalau saya terutama yang saya kesulitan itu kan masalah tadi stasin kayak gitu. Nah, jadi makanya kan kita kan nitip anak-anak sekolah biar lebih mendapatkan ilmu yang lebih bagus kayak gitu ya Bu ya. Apa ini agak keliru ya Bu ya? Terus ya, ada juga yang ingin saya tanyakan. Anak saya sekarang nggak sempat ya Bu, nggak sempat di rumah selama daring ini. Jadi kan kita ajarnya full kayak semua pelajaran. Saya sudah berusaha semampu saya mengajar apa yang biasanya diajarkan di sekolah. Tetapi anak saya ini punya kelemahannya pelupa. Saya pengen tahu kira-kira trik apa yang harus saya lakukan biar anak saya kayaknya bisa nggak jadi pelupa sama pelajaran kayak gitu ya Bu. Itu aja pertanyaannya. Makasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Kanza untuk pertanyaan yang hebat ini. Jadi Bu Siska, Mama Kanza bertanya, bagaimana ya Bu caranya saya orang tua memiliki keterbatasan untuk mentransfer pengetahuan atau pembelajaran yang sudah di-share oleh sekolah, kira-kira seperti itu. Dan trik apa untuk anaknya yang pelupa, yang sering nggak ingat poin-poin pembelajaran itu bagaimana caranya? Ya itu silakan Bu Siska. Ya, baik. Saya coba menjawab. Jadi pertanyaan Ibu yang pertama mungkin supaya tidak salah kaprah tadi bahwa tugas orang tua adalah mendidik anak supaya bekal akhirat kita lengkap gitu. Tetapi kalau memang kan kalau tidak masa pandemi anak tetap kita sekolahkan. Penting juga anak bersekolah itu adalah salah satu bentuk sosialisasi. Yang paling penting adalah ketika masa pandemi ini selesai, tugas kita sebagai orang tua jangan semua kita serahkan kepada guru. Jadi kita harus ambil alih juga paling tidak 50-50 supaya kita punya andil di mata Allah dalam hal mendidik anak. Itu satu. Kedua, orang tua perlu belajar pasti Bu gitu. Terus di masa pandemi ini kalau saya boleh kasih saran kepada orang tua semua itu jangan terlalu panik ya. Emang untuk SD, SMP, SMA ini banyak sekali orang tua yang agak sedikit panik. Beda dengan sekolah TK. Kalau TK tuh orang tuanya nggak begitu terlalu panik. Tapi kalau untuk orang tua SD gitu ya, apalagi kalau udah kelas-kelas atas ya, kelas 3, 4, 5, 6 tuh udah cenderung panik. Saya pernah ditanya soalnya Bu, soal oleh orang tua murid, Ibu Siska, apakah pembelajaran masa pandemi ini bisa memenuhi kebutuhan anak? Saya bilang enggak mungkin gitu. Apakah bisa memenuhi standar dari yang Diknas capai? Enggak. Terus kapan bisa tercapai? Apakah nanti kalau kita masuk bisa dikejar? Enggak bisa. Kita sudah pasti kehilangan 1 tahun. Diakui atau tidak kita kehilangan masa itu. Tapi nggak usah panik gitu. Kenapa kita harus panik? Orang pemerintah juga nggak panik,
Contoh saja, anak kelas 6 tahun kemarin, bayangkan, nggak ada ujian semuanya lulus. Ya kan? Kenapa kita harus panik dengan target-target, aduh takut anak saya nanti nggak bisa apa-apa, aduh takut, nggak usah panik seperti itu, karena pemerintah akan menyesuaikan kurikulum pandemi ini kepada target-targetnya mereka, gitu loh. Kelonggaran-kelonggaran akan diberikan, jadi ibu bisa belajar sebagai pembelajar guru di rumah, ibu dengan tenang, dengan pelan, jadi nggak usah buru-buru, nggak usah panik, cari skema guru, pola-pola cara guru mengajar, kalau perlu ibu datang ke sekolahan, ketemu guru kelasnya, bagaimana sih Bu mengatasi anak Bu, kalau anak saya nih lagi bosan banget itu gimana caranya? Tanya dengan guru kelasnya, ajak diskusi gitu. Jadi ibu nggak usah panik dalam hal ini. Jangan takut ibu nggak akan pernah bisa mengejar. Karena kalau ditanya, bisa nggak kita ngejar? Nggak bisa. Gitu. Ketinggalan apa nggak ketinggalan? Orang kita nggak masa pandemi saja Bu. Kalau kita tidak masa pandemi, kalau dibilang ada sekolah yang bisa memenuhi target pemerintah 100% itu nonsen. Nggak ada sekolah. 100% target pemerintah semua tercapai, nggak ada. Akreditasi aja paling 95% atau 95% itu paling top banget. Pasti ada yang ketinggalan. Gitu. Jadi indikator-indikator pasti ada yang ketinggalan. Apalagi kita nggak bertatap muka, kebayang nggak kayak apa? Apa yang mau kita capai? Gitu. Jadi, tapi kita nggak perlu putus asa, kerjakan semampu kita. Kerja aja, kerja untuk Allah saja, semaksimal kita semampu ibu. Kalau ibu mampunya cuma di situ, ibu jangan maksain sampai di sini. Kalau ibu pengen belajar untuk naik ke atas, cari pada orang yang paham. Misalnya yang paham dengan anak ibu itu siapa? Satu adalah gurunya. Guru kelasnya yang paham anak ini, kendala-kendala di sekolah kalau lagi malas seperti apa. Jadi jangan membuat ibu saya hargai ya, sangat memberikan apresiasi sama ibu pengen belajar, saya juga pengen menjadi orang tua yang pembelajar, itu saya sangat apresiasi banget. Tapi jangan menjadikan kita pembelajar yang panik gitu, yang ketakutan, yang penuh dengan target. Akhirnya nanti membuat pembelajaran kita tersendat oleh ambisi-ambisi kita, oleh ketakutan-ketakutan yang belum tentu terjadi gitu. Yang belum tentu terjadi, karena kita nggak tahu tahun depan kayak apa nih, kita nggak tahu. Boleh tatap muka sampai menjadi normal kembali, new normal yang sesungguhnya balik kayak zaman dulu aja nggak mungkin kita udah. Tahun depannya masih masker tuh mungkin masih dipakai. Protokol kesehatan mungkin masih seperti ini. Gitu. Jadi kita jalani saja. Yang ibu mampu misalnya persentase nih ya, misalnya anak harusnya tugas dari sekolah mengerjakan 80%, tapi ibu mampunya cuma 20-30%, nggak apa-apa. Tapi kan ibu kalau saya membaca pertanyaan ibu itu, ibu ada keinginan untuk belajar lebih, ya belajar dari orang yang kompeten. Siapa? Guru kelasnya. Guru yang pernah mendampingi dia, mungkin guru kelas, wali kelas, atau guru-guru yang misalnya dia kesulitan kan nggak semua bidang kesulitan, misalnya kesulitan di bidang matematik, ketemu dengan guru matematiknya. Dulu waktu anak saya waktu di kelas 3 matematiknya kayak gimana sih? Coba dong saya pengen tahu cara triknya seperti apa. Jadi trik-trik itu harus kita pelajari. Nah, tadi menyangkut lagi kepada pertanyaan pelupa. Kenapa sih anak pelupa? Anak pelupa itu kebanyakan hafalan. Ya, jadi anak semua punya kapasitas daya ingat yang berbeda-beda. Namanya disebut pusat analisa berpikir. Jadi setiap orang punya pusat analisa berpikir itu di daerah Broca area itu yang berbeda-beda gitu. Itu apa yang menyebabkan orang berbeda-beda, dari faktor waktu hamil, gizi 0 sampai 2 tahun, ASI-nya segala macam. Itu berbeda-beda. Tapi nggak usah khawatir, Ibu nggak usah putus asa. Gitu. Kadang ada anak bukan pelupa gitu ya. Kalau kayak anak saya yang nomor 2 itu anak yang sangat tekun. Taya itu anak yang sangat tekun. Tapi kapasitas dia nggak bisa overload, Bu. Jadi kalau misalnya dulu juga saya zamannya drilling dia waktu SD kan. Jadi kalau ada hafalan segala macam, kalau kakaknya itu bisa menghafal 10 lembar dalam waktu 20 menit, saya suruh baca, saya suruh hafal, setengah jam udah hafal semuanya dia. Tapi kalau Taya nggak bisa. Jadi kalau gurunya bilang ulangan dari bab 5 itu misalnya 8 halaman. Taya nggak bisa 8 halaman dalam waktu 1 hari. Jadi kalau misalnya gurunya kasih PR mendadak, saya bilang sama gurunya, Bu, anak saya bukan tipe yang bisa 1 malam dia menghafal 8 halaman. Jadi mohon kalau Ibu kasih ulangan kepada anak saya, Ibu harus jadwal. Karena kalau nggak anak saya overload, dia nggak bisa. Nangis itu. Nah mungkin anak Ibu itu pelupa karena memang kapasitasnya dia penuh.
Yang harusnya ibu kasihnya cuma 60%, ibu kasih 100%. Akhirnya harusnya kalau kita bisa pelan-pelan, dia harusnya hafal, tapi ketika kita penuhin lagi, itu jadi luber, penuh, nggak ketampung sama dia. Gitu. Itu satu. Jadi kalau anak-anak kayak gini nih, yang pelupa ini jangan terlalu penuh hafalannya, pelan-pelan. Jadi kalau kayak misalnya belajar menghafal, dulu saya ingat bang, ngajarin Taya itu kalau hafalan surat-surat pendek tuh sehari itu 2 ayat atau 1 ayat. Terus aja gitu, 2 ayat 2 hari, terus pelan-pelan. Karena kalau saya paksa 1 hari 7 ayat misalnya langsung itu nangis gitu. Dia anaknya tipenya nangis karena dia nggak mampu, kepalanya nggak kuat gitu. Jadi banyak sekali orang tua bilang anak saya mah nggak cerdas, kurang ini dibanding anak. Bukan kurang cerdas. Kemampuan dan kapasitas dalam hal analisa berpikirnya berbeda. Volumenya itu berbeda. Makanya kenapa Bu, kalau kita lahiran anak itu kenapa diukur lingkar kepalanya? Karena itu adalah lingkar kepala bayi itu sama juga dengan lingkar kepala otak anak gitu. Nah, sampai besar tuh kita harus ukur terus lingkar kepala orang anaknya sampai gede. Jadi kalau nimbang badan di sekolah itu tiap bulan nimbang badan tinggi, jangan lupa lingkar kepala berbeda apa enggak gitu. Takutnya dia juga masuk jenis-jenis anak yang stunting kan, yang kalau anak stunting itu kan anak yang enggak bertumbuh normal. Pasti otaknya juga sama gitu. Lingkar otaknya itu sama, mengecil. Gitu. Itu kan gizi buruk artinya. Nah, itu kayak gitu-gitu sebetulnya bisa. Jadi jangan putus asa, ibu pelan-pelan. Anak pelupa itu satu-satunya cara adalah dengan cara treatmentnya kasihnya sedikit-sedikit. Gitu. Terus ajarin yang konkret. Misalnya gini, ibu ngajarin tentang misalnya tentang proses rantai makanan. Gitu. Rantai makanan itu kan itu hafalan. Nah, ibu kasih konkretnya, gambarnya. Gitu. Itu akan memudahkan anak-anak pelupa. Begitu. Ya, mudah-mudahan menjawab ya. Terima kasih Bu Siska. Bagaimana Bunda Hamzah? Apakah sudah cukup? Jadi yang bisa saya simpulkan tadi, walaupun kita memiliki keterbatasan sebagai orang tua, tetapi kita harus tetap belajar ya Bu Siska ya. Pelan-pelan kita harus belajar dan juga bisa sharing sama guru di sekolah untuk menghadapi anak kita ini. Dan untuk anak yang pelupa, karena kapasitas analisa berpikirnya yang berbeda, jadi orang tua juga harus bersabar dan juga pelan-pelan untuk mengajar anak-anak yang seperti ini. Karena anak-anak itu semuanya istimewa ya Bu, dengan karakteristiknya yang berbeda-beda. Nah, kalau dari Bunda Kanza sudah cukup, alhamdulillah sesi 1 ini kita tutup dulu ya. Ayah Bunda hebat, kita lanjut ke sesi kedua. Dan Masya Allah ini di chatnya sudah banyak sekali pertanyaan. Di pending dulu, disimpan dulu, kita dengarkan lagi sesi kedua dari Bu Siska. Kepada Bu Siska, monggo dipersilahkan. Oke. Ya. Kita masuk ke sesi kedua ya, tim kerja baru. Jadi ya. Menjalin tim kerja sama. Jadi kita punya tim kerja nih Bu. Jadi kita punya tim kerja itu, tim kerjanya siapa sih? Oh, ada guru, anak, dan kita sebagai orang tua gitu ya. Cara menjalin kerjasama yang baik adalah satu, tidak boleh saling komplain. Ya, jadi ini sangat betul-betul saya jaga di guru-guru di sekolah. Saya bilang sama guru tidak boleh komplain sama orang tua. Orang tua kalau misalnya kita punya kendala itu kita harus urai, gitu. Kita harus cari solusinya, gitu. Jadi karena mereka gini, kalau kita membuat tim kerja tidak berjalan dengan baik, gitu ya, kita tidak didukung dengan kerjasama yang baik, itu kerja kita menjadi nggak maksimal. Jadi makanya tim kerja dan anak juga gitu. Lihat anak, moodnya anak tuh dilihat banget, dilihat sekali apakah dia moodnya oke atau enggak gitu ya. Jadi tiga ini harus diantisipasi. Kemarin saya rapat dengan guru-guru, terus saya bilang bagaimana evaluasi kurikulum pandemi saat ini dengan video segala macam. Dan saya cukup terkejut ya, ada dua guru TK bilang sama saya, Ibu mohon izinkan kami untuk tatap muka lewat Zoom gitu dengan orang tua maupun dengan anak. Kenapa? Kami sudah mulai kehilangan jati diri. Jadi yang biasanya guru mengajar tatap muka itu juga mempunyai pressure tinggi gitu ya. Jadi dia yang biasanya bisa berinteraksi, dia punya energi dari, kan
kalau kita ngajar ya, kita bertemu dengan orang lain itu kan ada transfer energi ya. Anak-anak tuh sumber energi yang luar biasa tinggi gitu. Karena anak-anak tuh membawa kebahagiaan luar biasa. Orang yang bahagia itu membawa energi tinggi. Nah, artinya kalau guru-guru di sekolah bertemu dengan 15 anak yang membawa kebahagiaan, setiap hari dia mendapat vitamin gitu. Itu doping buat guru tuh 15 anak tuh energi dia gitu. Nah, sekarang dia nggak ketemu, kebayang nggak? Tapi pekerjaannya sama, malah double. Nah, ini membuat mereka tuh lama-lama imunitas juga turun, happiness jadi nggak happy lagi, turun semua. Nah, akhirnya kehilangan jati diri. Nah, makanya kita mencari, saya juga di Batutis terus mencari pola bagaimana supaya program pembelajaran bisa ada dua arah gitu ya. Jadi mungkin video dikurangin, terus sekarang mulai ngajak anak walaupun cuma 20 menit tatap muka di Zoom atau tuh di WA group ataupun di Google Meet gitu ya. Jadi itu tetap dikasih. Itu kerjasama yang baik ya. Jadi no complain. Jadi nah anak juga kalau udah komplain tuh udah tahap di mana anak tuh udah stres tinggi. Jadi semuanya akan mengalami stres. Guru mungkin beberapa guru mengalami kehilangan jati diri sebagai guru. Mungkin anak juga, dia rindu banget teman-temannya, itu stres banget. Jadi kalau kita tidak maklumi, kita juga sebagai orang tua gitu, yang tadinya cuma ngedrop anak di sekolah, terus tiba-tiba harus menjadi guru, tapi tetap juga jadi ibu rumah tangga, kita juga stres, capek banget gitu. Ini kan sesuatu yang tidak ada pernah di bayangan orang tua, gitu, tiba-tiba jadi guru. Nah, jadi kalau mau sama-sama persoalannya apa dipetakan, Bu. Belajar memetakan. Misalnya saya bingung membagi waktu, dipetakan. Bagi waktu. Saya bingung kendala pada anak suka mood, anak suka suka mood misalnya. Kalau dulu kok di sekolah bagus ya, kok di rumah sekarang awur-awuran banget. Nah, itu masalahnya apa? Apakah memang tidak ada konsistensi di kita dalam hal aturan? Nah, ini aturan ini penting banget, soal disiplin ini luar biasa. Jadi ini kita petakan satu-satu supaya kita bisa buat laporan. Guru petakan masalah di sekolah, orang tua petakan masalah di rumah, itu di mix jadi satu. Nah, nanti ketemu, kita cari solusinya apa. Setiap sekolah punya solusi yang berbeda-beda. Nah, membuat program yang mendukung seperti home visit gitu. Home visit ini diberikan kepada siapa? Kepada yang orang tuanya sudah mengalami depresi dan anaknya sudah mengalami stres berat. Jadi didata, Bu, minggu depan akan ada home visit. Siapa silakan, yang ibu yang sudah hilang kesabaran, ibu yang udah stresnya tinggi, atau anak ibu yang udah nggak mau ikut kegiatan apapun, siapa? Didata, itu yang didahulukan. Nanti sesudahnya bergilir. Jadi home visit tujuannya untuk itu. Untuk sama-sama memotivasi secara langsung. Karena kita memang makhluk sosial, masuk sosial itu kan yang betul harus ada interaksi. Harus ada interaksi gitu ya. Maka kalau nggak ada, kita segini interaksi, cuma kita dalam dunia maya itu sangat berbeda dengan kita ketemu langsung. Jadi ada home visit, ada pelatihan menjadi tutor. Jadi orang tua boleh ke sekolah, dilatih menjadi guru. Gitu. Jadi silakan bergantian menjadi tutor seperti apa. Bisa dua, bisa guru datang ke rumah mengajarkan bagaimana cara belajar. Kedua, orang tua datang ke sekolah. Itu boleh seperti itu. Dan membuat grup atau teamwork evaluasi ini di guru ya. Di guru itu sesama guru harus ada tim evaluasi. Dan kepada orang tua, kami kemarin sudah melakukan, rencananya akan setiap bulan atau setiap 2 bulan sekali manggil orang tua untuk diajak evaluasi. Tapi kemarin karena kami kena zona merah lagi, jadinya berhenti. Gitu. Jadi kalau mungkin sudah agak lebih mending, akan bisa dibuat setiap bulan untuk evaluasi orang tua. Konfliknya seperti apa gitu ya, kayak tadi misalnya kalau dulu di sekolah udah bener anaknya ya, udah tertib kayak begini, udah aturan semua, kok sekarang tuh malah buyar lagi di rumah gitu. Karena anak-anak tahu, Bu, sekolah sama rumah adalah 2 tempat yang berbeda. Anak mengalami transisi bahwa yang tadinya dia anggap itu rumah tiba-tiba berubah jadi sekolah. Itu kan nggak mudah loh di kepala anak. Buat dia rumah itu adalah sesuatu yang buat aku santai-santai. Kapan aku mau snack, aku bisa snack. Kapan aku mau minum, kapan aku mau santai, itulah rumah.
yang membuat aku nyaman. Tapi tiba-tiba rumah berubah jadi sekolah, itu bukan hal yang mudah. Nah, kalau kita tidak mendisiplinkan anak dalam hal mengatur jadwal harian, ini semua bisa bubar. Jadi tetap mendisiplinkan waktu belajar yang tepat, tapi tetap ada toleransi. Karena rumah berbeda dengan sekolah. Kalau sekolah kan aturannya saklek ya. Kalau misalnya jam makan ya jam makan, nggak bisa dia berubah jam makan. Tapi kalau di rumah itu mungkin saja. Itu Bu Nita, barangkali sampai di sini ada pertanyaan. Ya, terima kasih Bu Siska untuk season 2-nya. Sambil kita melihat pertanyaan di live chat, monggo Bu kalau mau minum silahkan. Kayak udah panjang durasinya. Jadi tadi dikatakan rumah dan sekolah itu berbeda ya Bu. Nah, untuk kondisi sekarang rumah merasa seperti sekolah. Jadi orang tua harus memang pintar-pintar untuk bagaimana caranya membuat pembelajaran di rumah itu menyenangkan. Jangan sampai sekolah tutup, rumah pun tutup. Baiklah, ini sudah ada pertanyaan. Saya bacakan. Yang pertama itu dari untuk season 2 ini adalah dari Mama Bursaina Tufaila. Maaf, izin bertanya, saya Bunda Lala, kelas 1B. Lewat chat aja Bu, karena durasi terbatas. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana cara kita membangun motivasi agar anak-anak bisa percaya diri untuk anak-anak yang masih usia dini, khusus anak-anak kelas 1. Makasih. Ya Bu, karena anak kelas 1 kan belum sempat ketemu gurunya. Tiba-tiba pasca PAUD jegrek masuk ke SD langsung corona, langsung ini nggak ketemu lagi guru. Itu bagaimana caranya Bu? Silakan Bu Siska.